Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Insyaallah Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Rahmat dan kasih sayangnya. Pada saat kita malam hari ini yang kumpul dalam majelis, niat belajar, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, dapatkan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya adalah mengaji. Ya, setiap malam kita mengaji Al-Quran tanpa ada bosannya. Ya, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pedomannya, insya Allah hidupnya akan selamat. Hidupnya akan selamat. Al-Quran itu yang akan menyelamatkannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yaqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, niscaya kelak di hari kiamat nanti dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, penolong bagi orang yang membacanya. Maka jangan pernah lepas dari membaca Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran itu adalah sumber daripada kehidupan kita. Kita selalu menyandungkan ujian lagunya, ya kan? Setelah ngaji di majelis ini, ya kan? Sumber kehidupan. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, fadilah Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Al-Quran, falahu bihi, maka baginya dengan bacaan tersebut hasanatun, satu kebaikan. Jadi satu huruf satu kebaikan. Ya, falahu, baginya, bagi yang membacanya kebaikan, maksudnya gitu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan tersebut diganjar dengan 10 kali lipat. La aku alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, alif lam mim, enggak. Walakin ya alpun harfun, alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim juga satu huruf. Ya, alif lam mim, alif lam, alifnya satu huruf, lam satu, mim satu huruf. Ya, olah. Ya. Nah, sini dikatakan juga wa minha anna qari'a yalbasullahu waladaihi tajan yaumal qiyamati. Sesungguhnya yang membaca Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran tadi, yalbasullahu ta'ala walidaihi tajan yaumal qiyamah. Seorang anak yang membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Makanya lebih semangat lagi ngajinya. Ya. Dulu nggak bisa ngaji Al-Quran, sekarang alhamdulillah ya, dari nggak kenal huruf jadi bisa. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kemudahan. Sampai sekarang saya nggak bisa ngaji, bobol banget. Ya, bukan bobol, tergantung keinginannya, kemauannya, kuatnya. Kan dikatakan manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Tergantung semangatnya kita, ya kan?
tergantung semangat kita, sungguh-sungguhnya kita. Nah, itu dia orang yang membaca Al-Quran kelak di yaumul qiyamah nanti, itu kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Luar biasa mahkota, tanda kebesaran kan. Rawa Abu Dawud an Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamati dawu ahsanu min dawi syamsi fi baitin buyutid dunya law kana bihi famadunnukum billadzi 'amila bihi. Katakan lagi, Nabi SAW bersabda, siapa orang yang membaca Al-Quran kemudian wa 'amila bihi, dia mengamalkan Al-Quran tersebut, setelah dia baca diamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran tersebut. Amar ma'rufnya dikerjakan, nahi mungkarnya dikerjakan juga, dilakukan, diamalkan itu. Ya wa amila bih albasullahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Nah, ini hadisnya ada dua. Kalau tadi kan membaca aja, ini membaca dan mengamalkan. Yang selanjutnya hadisnya, setelah dia baca kemudian diamalkan kandungan isi Al-Quran tersebut. Kelak di hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Dauhu ahsanu min dawi syamsi, di mana mahkota tersebut cahayanya melebihi daripada cahaya matahari. Luar biasa, begitu terang berarti kan. Fi baitin min buyutid dunya, di dalam rumah daripada rumah-rumah yang ada di dunia. Bagaimana? Ya, kata Nabi juga, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'al ihal sama kama tara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalam dibacakan Al-Qur'an akan terlihat bercahaya oleh penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat bintang yang bercahaya di langit. Kayak begitu gambaran. Ya, jangan sampai rumah kita enggak dibacakan Al-Qur'an. Jangan ngaji sini doang, di rumah enggak dibacakan Al-Qur'an. Ngaji cuma di sini doang. Nabi juga memerintahkan nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Qur'an, kata Nabi. Terangilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Rumahnya pengen terang, bacain Al-Quran. Pengen terlihat bercahaya. Beda emang hawanya rumah yang suka dibacakan Al-Quran sampai nggak pernah baca Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran pasti enak tenang. Tapi kalau rumah yang nggak pernah baca Al-Quran, sumpah kelihatannya cahayanya nggak ada. Ya, kalau bisa dijadikan apa namanya, kebiasaan membaca Al-Quran. Ya, jadi kegemaran. Sehari baca berapa? Ya 1 lembar lah sehari. Minimal 1 lembar. 1 juz lebih bagus. Mantap udah. Berarti sebulan itu khatam dia, ya enggak? Setahun satu hari 1 juz, berarti sebulan khatam. Setahun berarti sebulan berarti 12 kali khatam. Ya kan? Mantap udah. Agak kerja dia. Laukan nasfihi, kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, famadunnukum billadzi amila bihi, lalu bagaimana sangkaanmu dengan yang diamalkan Al-Quran tersebut? Wah, masya Allah, lebih lagi. Ada lagi, annal qari'a fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazil yaumil qiyamah. Orang yang baca Al-Quran di dunia ini tidak akan pernah hilang fil manazili yaumil qiyamah. Ya, tidak akan pernah henti apa namanya? Itu cahayanya tadi terus menaik sampai hari kiamat. Rawa At-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa waratil kama kunta ratil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Allah ya. Artinya luar biasa bagi orang yang membaca Al-Qur'an mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan juga dikatakan al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'anu hadaratu al-malaikatu wa tanakkabat anhu asyayatin tuh. Ya, dari Anas bin Malik dikatakan al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an, rumah apabila bacakan Al-Qur'an hadaratul malaikah, akan didatangi malaikat, datang malaikat. Wa tanakkabat anhu syayatin, membuat syaitan menjadi jauh, lari, nggak mau dekat ke rumah kita. Mau dibacakan firman-firman Allah, bagaimana dia mau dekat? Wattaba'a ala ahlihi wa qadra khairuhu wa qalla syarruhu wa innal baita idza lam yaqra fihi al-Qur'an hadratu syayatin wa tanakkabat ay taba'adat anhu al-malaikatu. Wa tasa'ala ahlihi, dibacakan Al-Qur'an di rumahnya, maka akan menjadi luas kehidupan keluarganya, menjadi luas. Wa kathura khairuhu, kebaikannya akan banyak, menjadi banyak. Wa qalla syarruhu, keburukannya sedikit. Ya, karena hatinya diterangi dengan cahaya Al-Qur'an. Ya, jangan Al-Qur'an ditaruh aja di rumah, dibaca kagak sampai berdebu. Maaf, terkadang sendalnya lebih bersih daripada Al-Qur'an. Sendalnya lebih bersih daripada Al-Qur'an. Quran berdebu, itu sendal sepatu seminggu sekali dibersihin. Al-Qur'an dia kagak peduli. Ya, aduh. Ada kayak gitu? Ada. Insyaallah enggak ada ya. Kebaikan menjadi banyak, keburukan menjadi sedikit kalau rumah itu dibacakan Al-Qur'an, kayak begitu. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'anu hadaratu syayatin wa tanakkabat. Nah, begitu juga sebaliknya, rumah itu kalau enggak pernah dibacakan Al-Qur'an, malaikat akan menjauh. Justru setan yang datang. Justru setan yang datang. Kayak begitu. Awalnya, waduh, males, mau ibadah males, ya enggak? Susah. Wadoko al ahlihi wa qalla khairuhu wa kathura syarruhu, menjadi sempit kehidupannya. Ya. Menjadi sempit kehidupannya, sempit di sini enggak mesti rizki. Hatinya galau, misalnya gitu kan, sempit. Enggak tenang, walaupun dibilang misalnya banyak duit, tapi kalau kata namanya jauh dari Allah, tetap aja ada kendala dalam kehidupannya. Sumpek, boring, ya enggak? Wa qalla khairuhu wa katsura syarruhu. Maka ada begitulah daripada fungsi Al-Qur'an. Ketika kita membacanya, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an, kan gitu kan? Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau kita baca, baik kita paham artinya ataupun nggak paham, itu tetap dapat pahala. Ngerti nggak ngerti, iya, tetap dapat pahala. Iya, pura-pura nangis aja kayak orang ngerti baca Al-Qur'an. Kenapa nangis? Bisa baca. Bisa baca ini urutannya apa ya Pak? Apa ini ya? Setia ya. Ada kisah kan? Seorang istri melihat suaminya menangis lagi baca Al-Qur'an. Ya kan? Atau ya? Paham ya. Tapi suatu saat tiba-tiba suaminya berhenti, nggak kedengaran suaranya. Istrinya bertanya, kenapa? Ayat yang menganjurkan bahwa poligami 2, 3 atau 4. Istrinya langsung terdiam. Paham ya? Gimana Pak? Gimana? Pak Ustadz udah niat
Man ahabba ayyuhibbahullah wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Siapa orang yang sangat menyukai siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, falyanzur, maka perhatikan. Suruh lihat, perhatikan. Fa in kana yuhibbul Qur'an, perhatikan, lihat. Kalau dia suka membaca Al-Qur'an, ya, kata Nabi, fa huwa yuhibbullaha wa rasuluh. Fa huwa yuhibbullaha wa rasuluh. Kata Nabi itu, siapa orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia, perhatikan. Jika dia gemar suka membaca Al-Qur'an, itu orang cinta kepada Allah dan Allah akan cinta kepada dia. Nabi udah memberikan gambaran. Ya. Siapa orang yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang suka membaca Al-Qur'an gemar. Lagi ngojek bawa Al-Qur'an, nungguin orderan, dia baca Al-Qur'an, ya. Insyaallah. Yang lagi sepi, tahu-tahu ada orang lihat, wah lagi baca Al-Qur'an tukang ojek, seneng akhirnya. Wah, siapa bang saya ngojek? Wah, double bayarannya. Lagi dagang, belum ada pembeli, baca Al-Qur'an. Ya, dagangan berkah, ojek berkah insyaallah. Yang duduk kayaknya hangat, apa namanya nih, hawanya panas tapi dingin, enak. Kenapa? Karena dibacakan Al-Qur'an. Dagangannya habis. Kagak, yang ada kebakaran. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Amin. Orang-orang yang memperhatikan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an jangan sampai didiamin aja. Lepas dari sini, udah ngaji di sini aja Quran. Di rumah mah kagak dibaca-baca. Ya, lagi kerja juga baca Al-Qur'an. Ya, jadikan kebiasaan membaca Al-Qur'an. Ya. Ahlullah, keluarga Allah itu ya orang yang suka membaca Al-Qur'an. Nanti orang yang Allah cintai. Ya, ahlullah. Kok Allah punya keluarga? Iya. Siapa? Yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Artinya orang-orang yang Allah cintai. Ya. Kalau dengerin, ini enggak? Sambil kerja dengerin bacaan Quran. Terus Itu sama cerita. dapat pahala. Dapat pahala juga ya? Ya, bahkan ada perintah. Dengerin lagu dangdut. Bahkan dianjurkan ketika ada seseorang membaca Al-Qur'an itu kita dengar, mendiamkan. Dia mendengarkan. Kalau sambil kerja nggak boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, ada ayat yang kita hafal, surah yang kita hafal, baca. Lihat baca Al-Qur'an, ya kan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Jika didengarkan, dibacakan quri'al Qur'anu, Al-Qur'an fastami'u lahu. Dengarkan. Wa ansitu, diam. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengerin baca Quran dapat pahala. Yang baca dapat pahala, yang mendengarkan juga dapat pahala. Ya, luar biasa. Nah, Al-Quran ini ada ilmunya, yang dimana ilmu dunia ini tercakup di dalamnya, dalam Al-Quran. Cuma kita aja nggak paham. Yahudi aja dari Al-Quran ngambilnya, ya kan? Belum kita nih nggak pada paham. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.
rabbil alamin. Pengumuman. Karena kita punya agenda tahunan, yaitu dalam rangka menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu